hari ini kebetulan ada jam pelajaran dan ada kegiatan OSIS yang harus saya lakukan. Berarti aktivitasnya sangat padat. Alhamdulillah padat. Kegiatan apa sih itu? Hari ini ada kegiatan Filketos berani. Oh, aktivitas alhamdulillah. Kalau berarti bukannya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah bukannya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dalam segala aktivitas. Apalagi nama sekarang dalam kesiswaan sangat padat sekali. Betul, benar. Amin ya Bu ya. Amin. Bagaimana pembelajaran kelas Bupa ini tadi pagi kan jadwal Bupa ini sangat padat ini. Alhamdulillah berani meskipun di sela-sela kegiatan kesiswaan yang padat, pembelajaran di kelas saya masih alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas makan aja Ibu. Begini berani. Kalau saya mengajar anak-anak, saya kedepankan untuk selalu bekerja sama dalam tim, gitu. Sehingga mereka bisa saling berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti berkolaborasi dari kerjasama ya, kelompok sangat sesuai dengan profil belajar Pancasila ya. Nama-nama ya, bersama bergotong royong ya Bu ya. Insya Allah sangat perlu sekali Bupa ini. Ayo Bupa ini besok jadwal supervisi ini ya. Benar berani, iya benar. Besok itu jam ke-6. Jam ke-6. Di kelas mana Ibu? Di kelas 9C Bu. Berarti kalau jam ke-6 itu sudah istirahat ya? Benar berani, benar. Jam berapa tepatnya? Itu setelah istirahat pertama pukul 10.40 berani. 10.40. Benar. Berarti Bupa ini besok ada jadwal supervisi, kelas 9C, ya. Terus jam 10.40. Bupa ini mengajar mata pelajaran IPA apa matematika Bu? IPA saya IPA ini ya. Baik Bu. Berarti besok Bupa ini mengajar pelajaran IPA ya. Untuk pembelajaran besok tujuannya kira-kira apa Bu? Kalau tujuannya itu mengidentifikasi kelistrikan pada sel saraf dan mengetahui bagian-bagiannya. Kayak gitu berani bahasa itu. Ada tambahan yang berkaitan dengan materi tujuannya? Ini berani. Ini sebenarnya adalah materi fisika, terutama listrik statis. Terus kemudian dari materi itu ada subbagian pelajaran biologinya, yaitu mempelajari tentang kelistrikan pada sel saraf. Kelistrikan pada Nah, saraf ya. intinya dari situ nanti anak-anak akan diajak berpikir bahwa apabila ada sesuatu keadaan yang berbeda di luar badan kita, terus kemudian itu mengenai diri kita, terus kemudian badan kita akan meresponnya. Oh, berarti mulai respon terhadap istilahnya ada sesuatu yang dari luar masuk ke dalam kita. Betul. Materinya menarik sekali Bupa ini, dan tujuan pembelajaran itu yang ingin dikembangkan oleh Bupa ini dari peserta didik apa Bu? Begini berani untuk hal ini, terutama ini rasa syukur jelas, karena ketika misalnya rangsangan dari luar bisa sampai ke badan kita, terus kita bisa meresponnya dengan baik, itu artinya badan kita itu dalam keadaan yang fungsional. Berarti dari tujuan itu kira-kira apa namanya yang ingin dikembangkan apa ya Bu? Ini baik berani. Ini apa? Kira-kira yang dikembangkan ya? Sepertinya ini tadi kan tujuan pembelajarannya tentang kelistrikan pada sisi saraf ya. Dari tujuan pembelajaran tersebut mungkin Bupa ini bisa lihat RPP-nya ya. Bupa ini bawa isi di RPP ini Bupa ini bisa lihat apa yang ingin dikembangkan dari peserta didik. Ini ya pertanyaan. Iya, mengidentifikasi bagian-bagian sel saraf ini dan fungsinya. Oh, berarti yang ingin dikembangkan adalah mengidentifikasi kelistrikan pada sel saraf dan mengidentifikasi bagian-bagian dari sel saraf. Betul. Berarti semua ada di RPP-nya ya, sudah tercantum ya. Selanjutnya kita sambil buka RPP ya Bu. Boleh. Ada pertanyaan seperti itu besok. Untuk pembelajaran besok itu ada pengamatan dan pengumpulan data di luar kelas tidak Bu? Kalau untuk besok tidak
tidak ada berani, tidak ada. Jadi anak-anak hanya belajar di dalam kelas. Di dalam kelas ya. Tekniknya mereka itu melakukan pengamatan yang saya sediakan dari pengamatan video, terus kemudian mengerjakan LKPD. Jadi di situ nanti yang saya butuhkan adalah jaringan internet, kemudian LCD itu, terus kemudian video. Ini akan anak-anak kelompok ya Bu ya. Wah, menarik sekali, berarti pembelajaran besok itu dilakukan di dalam kelas ya Bu? Benar. Tapi semua media yang dibutuhkan untuk pengamatan dan pengumpulan data berarti sudah lengkap ya Bu ya? Sudah lengkap tadi ya? Tadi kan ada Yes. ada LCD LCD itu ya. memang telah ada di dalam kelas, terus kemudian LKPD juga sudah saya siapkan. Oh, berarti kira-kira yang diperlukan untuk supervisi besok apa Bu? Bisa dijelaskan? Ini begini, karena Ada ini video, ya. pemakaian LCD, sebelumnya kami harus cek bahwa benar-benar LCD-nya bisa fungsional, bisa berguna. Berarti tadi Bu ini ada video, terus Benar. apa tadi Bu? LKPD, Terus terus kemudian koneksi internet, iya. kemudian LCD juga ya? benar. LCD, oh betul kalau begitu. Besok berarti saya langsung ke kelas 9 itu saja ya Bu? Disilahkan. Lalu ada lagi nggak Bu yang diperlukan untuk supervisi besok? Begini Bu Rani, untuk memastikan bahwa besok itu pelajaran bisa berlangsung dengan lancar, sebelumnya saya harus bisa memastikan bahwa LCD yang ada di kelas itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga untuk jaringan internetnya, karena dalam hal ini apabila anak-anak tidak menemukan di buku yang tersedia, maka saya meminta anak-anak untuk mencari di internet yang relevan benar. Tugas sarkasnya bukan Pak Agus ya Bu? Benar, Pak Agus. Kira-kira kapan Ibu akan menghubungi Pak Agus? Setelah jam ini berakhir, maka saya akan langsung berhubungan dengan Pak Agus dalam hal pengecekan alat-alat yang saya gunakan besok. Untuk supervisi besok, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan lagi Bu? Sepertinya sudah berani Sudah cukup Bu? Oh, sudah cukup ya? Iya. Oke. Baik, apa yang bisa kita simpulkan untuk persiapan besok supervisi Bu? Baik Bu Rani, kiranya yang saya perlu persiapkan untuk diri saya sendiri itu menyiapkan RBT jelas, terus kemudian video, terus menyiapkan satu lagi LKPD, terus yang untuk yang di kelas yang akan saya tempati berarti kesiapan LCD, terus satu lagi internet ya? internet. Berarti sudah lengkap ya Bu? Iya. Kalau begitu kita ketemu besok ya Bu ini. Mudah-mudahan semua besok berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Benar. Terima kasih Bu ini. Sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih. Saya duduk ya. Oke, monggo pindah. Baik, terima kasih. Bagaimana tadi Bapak ini perasaannya hari ini pembelajarannya di kelas? Alhamdulillah sudah lega, apa yang direncanakan sudah terlaksana. Alhamdulillah. Tadi pembelajaran di kelasnya sangat bagus sekali Bapak ini, anak-anak sangat antusias sekali untuk bisa memahami materi yang Bapak ini sampaikan ya lebih jelas. Gimana Bu? Apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai Bapak ini? Kalau menurut saya sih sudah Bu, tapi rasa-rasanya masih belum optimal karena saya lihat tadi ada 2 kelompok itu yang relatif lebih pasif dibandingkan kelompok yang lain seperti itu. Relatif pasif ya Bu ya. Oke. Oh berarti ada 2 kelompok yang memang membutuhkan pendampingan khusus. Betul. Menurut Ibu pendampingan yang optimal itu seperti apa Bu ini? Begini, biasanya sih dalam setiap kali pembelajaran kalau misalnya ada kelompok yang kurang responsif terhadap apa yang saya sampaikan, saya datangi mereka. Saya datangi mereka dengan bergiliran, terus kemudian setelah itu ini terbatas dengan waktu, keterbatasan waktu, sehingga tidak semuanya tercover ya. Berarti menurut Ibu dari 2 kelompok itu dari angka 1 sampai 10 tercapai pembelajarannya di angka berapa ya? Kira-kira 5 mungkin masih separuh tercapai segitu. Kira-kira apa yang bisa Bu Pai dilakukan agar anak-anak bisa mencapai target yang diinginkan oleh Bu Pai? Baik. Untuk sementara mungkin kalau misalnya saya sendiri bisa menghandle mereka berarti dari saya. Tapi untuk selanjutnya mungkin ada saran-saran masukan dari teman-teman serumpun. Jadi saya ketika misalnya menemui masalah gimana kok anak ini berbeda dengan anak-anak yang lain, sementara menjelaskan ini pakai cara ini anak yang lain bisa menerima dengan mudah, sementara ada 2 kelompok ini yang kurang. Berarti bisa jadi mungkin pengalaman dari teman-teman guru serumpun yang lain bisa mempermudah saya untuk bisa menangani kelompok semacam ini. Berarti Bu Pai ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi terhadap anak-anak, apa yang kira-kira masih perlu dimaksimalkan? Tadi pembelajaran di kelas Bu Pai ini menggunakan apa ya? Baik berarti tadi mungkin saya hanya menggunakan 2 media betul. Media yang saya gunakan tadi hanya LKPD sama video. Oke. Jadi bisa jadi ini menurut saya pribadi karena mungkin anak itu dengan berbagai kemampuan yang ada pada mereka, tipe-tipe belajarnya yang berbeda, sehingga saya kurang banyak menyajikan konten untuk menyajikan materi, sehingga bagi video itu untuk anak-anak yang audio sama anak yang visual bisa, tapi untuk anak-anak yang suka menggambar mungkin akan mudah memahami materi itu dengan poster, atau dengan anak yang suka membaca itu banyak bacaan yang harus saya tampilkan, mungkin seperti itu. Oh berarti ada pembelajaran diferensiasi ya Bu istilahnya ya, diferensiasi tadi Bu Pai ini berdasarkan konten sama produk ya, produknya ya. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik nanti berupa apa ya Bu? Begini berani untuk kegiatan semacam ini biasanya produk yang mereka hasilkan itu kayak poster ataupun semacam apa ya artikel-artikelan ala mereka gitu. Jadi jawaban yang mereka berikan untuk apa tugas-tugas yang saya berikan nanti bisa berupa, kalau anak-anak yang misalnya memiliki kemampuan untuk menggambar dengan baik bisa dilukiskan dengan cara gimana, apa poster apa seperti apa gitu. Gambar ya, gambar. Mungkin kalau yang pintar menyajikan lewat PPT bisa dibuat PPT apa dari materi yang saya buatkan di pembelajaran. Berarti produknya itu banyak beragam ya Bu, bisa menyesuaikan dengan yang mereka paling bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Terus apalagi hal berbeda yang ingin Ibu lakukan
di samping tadi itu tadi bilang diferensiasi Oke. konten sama produk Oke, ya, betul, berani. sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Apalagi yang bisa Ibu kira-kira lakukan lagi untuk memperbaiki ketercapaian. Baik, berani. Mungkin seperti ini yang bisa lakukan adalah ketika mau menyampaikan materi di kelas mana, terutama mungkin di 9C, saya harus konfirmasi dulu ke anak-anak, atau mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi ke saya, misalnya saya minta pendapat dulu dari pengalaman teman-teman IPA yang pernah ngajar materi yang sama dari proses pembelajaran terdahulu, kayak gitu. Oh, berarti bagus sekali Bu Pak, ini itu berarti saling berkolaborasi ya, Benar, kolaborasi benar. antara guru satu lumpur atau satu mapel ya, Benar. agar bisa mencapai ketercapaian anak-anak itu semakin bagus ya Bu ya. Betul. Berarti ada lagi kira-kira Bu yang dibutuhkan oleh Ibu? Sepertinya sudah. Mungkin karena begini, berani setiap siswa atau setiap peserta itu memiliki, meskipun materi yang saya sampaikan sama, tapi orang-orang yang saya ajari kan berbeda. Jadi setiap saat secara dinamis mereka pun akan selalu mendapat menginginkan jawaban-jawaban baru dari kami para guru. Mungkin kejadian ini tidak terjadi, tapi di kelas lain ini bisa terjadi seperti itu. Jadi kadang-kala hal-hal yang tidak kita bisa prediksi muncul di Seperti itu. Oke, berarti sepertinya kita sudah ada solusi ya Bu. Tadi Bu Bayu sudah bilang solusinya sudah disampaikan tadi. Berarti kesimpulan apa Bu dari hasil diskusi kita hari ini? Yang bisa disampaikan Bu Bayu? Kesimpulannya, yang pertama itu ketika mau menyampaikan materi berarti harus berkoordinasi baik, terutama baik di kelas yang mau diajari. Intinya ginilah Bu, ketika kita mau menyampaikan besok materi apa, minimal anak-anak diberitahu dulu bahwa besok pelajaran kita ini materi yang akan kita bahas ini, sehingga selain materi yang sudah kami sediakan, mereka pun siap-siap dengan materi-materi mungkin yang dia peroleh dari sumber yang lain. Terus terkait dengan yang dua kelompok tadi? Baik, berani kalau dua kelompok itu yang jelas bisa jadi ketika misalnya anak ini membutuhkan pendampingan khusus, berarti saya harus mencari waktu lain. Karena kalau di KBM jelas yang lain sudah menunggu. Sementara anak ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan anak yang standar. Berarti untuk pembelajaran selanjutnya dilakukan di kelas tidak ada kendala ya Bu? Iya, mudah-mudahan seperti itu. Tercapai dari tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Bayu ini gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas arahan dan solusi yang sudah Bu ini tadi sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya semakin bagus ya Bu ya, semakin menarik buat anak-anak dan bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih banyak.